Di balik kesejukan dataran tinggi Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, ada sebuah sajian warisan leluhur yang bukan hanya menggugah selera, tapi juga menghangatkan tubuh. Sambal lado tanah adalah salah satu masakan sambal khas Sumatera Barat, terbuat dari campuran cabai dan aneka lauk seperti jengkol dan telur. Berbeda dengan cara memasak sambal lainnya, khusus sambal lado tanah, bahan dimasukkan ke dalam wajan dalam kondisi api belum dinyalakan. Meskipun sambal lado tanah sudah sangat terkenal di masyarakat Minang, untuk orang luar Minang, menu ini belum sekondang rendang ataupun gulai. Apalagi beda daerah, beda selera. Soalnya itu memang asli masakannya orang-orang zaman dulu. Yang sekarang udah banyak dilupakan, dan sekarang kita bikin lagi biar orang-orang sekarang lebih kenal juga masakan orang zaman dulu. Kalau makanannya termasuk cepat basi. Kalau ngawetinnya ya mungkin dipanasin. Nah, biasanya masih bisa dipakai kalau dipanasin terus nyampe dia kering gitu. Paling enggak tuh 2 hari masih bisa tahan. Dulu sebelum berangkat ke ladang, masyarakat Minang biasanya sarapan nasi dengan sambal lado tanah. Karena sambal lado tanah sudah ada proteinnya, biasanya kalau sudah makan dengan sambal lado tanah, orang Minang merasa tak perlu lagi menambah aneka lauk pauk lain kecuali sayuran seperti rebusan daun singkong. Penduduk Tanah Datar yang berada di suhu dingin sangat senang menyantap nasi dengan sambal lado tanah. Ini ada kaitannya dengan kandungan capsaicin pada cabai yang bisa meningkatkan sirkulasi darah dan membuat tubuh terasa hangat. Selain itu, masyarakat dataran tinggi terbiasa memasak lauk sederhana dengan sambal, bukan cuma pelengkap, tapi sebagai bagian identitas makanan sehari-hari. Selain di Kabupaten Tanah Datar, di beberapa wilayah lain seperti Bukit Tinggi dan Padang Panjang, sebenarnya juga ada sambal lado tanah. Setiap daerahnya namanya tetap sama, cuman ada perbedaannya. Kadang isi sayurnya, kadang kayak kasih ikannya, ada yang ngasihnya beda, ada yang ngasihnya kayak jengkol, ada di sebagian daerah ngasihnya petai. Selain sambal lado tanah, ada lagi makanan khas Kabupaten Tanah Datar, yaitu gazebo. Sajian ini biasanya menggunakan bahan sandung lamur atau daging bagian bawah dada sapi. Bahan utama gazebo tergolong sulit didapat, karenanya kuliner ini termasuk langka. Dan sama seperti sambal lado tanah, tidak semua rumah makan menyediakan gazebo. Namun, menu ini bisa kita temui di Jalan Raya Padang Bukit Tinggi, 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Kalau bagian sapi yang lain nggak bisa? Enggak, nah, dagingnya khusus kok. Oh, jadi yang banyak Yang lemak, iya. Ciri-cirinya Pak, warna lemak atau dagingnya yang bagus buat gazebo itu? Mereka kuning, ya? kuning dikit. Sandung lamur hampir seluruh bagiannya terdiri dari lemak. Perbandingan lemak dan daging pada gazebo 3:1. Meski begitu, lemak gazebo memiliki keistimewaannya tersendiri. Teksturnya lembut dan lumer di mulut. Makin tipis dagingnya, justru akan semakin nikmat rasanya. Tak heran jika makanan yang satu ini dijuluki makanan surga. Pak, kenapa kalau gazebo itu potongannya agak besar-besar gitu Pak? Kau terlalu besar nih. Oh, terlalu. Masak ada teh belia. Oh, Jadi masaknya 2 kali. Iya, kan di dapur baru masaknya. Kalau lagi itu, coba ada teh masak dia. Jadi masaknya 2 kali, makanya kalau potongannya agak gede-gede. Gede. Iya. Saking spesialnya, gazebo biasanya dibuat hanya dari lemak sapi lokal alias sapi di daerah Tanah Datar saja. Lain kali kalau daging gazebo itu kan enaknya tuh daging segar, dipotong sapinya pagi langsung dimasak, itu lebih bagus tuh, enak dagingnya tuh. Gazebo dimasak sebanyak 2 kali. Pertama, direbus bersama bumbu dalam kuali besar selama 10 menit supaya bumbu meresap.
Sesudah itu, barulah gazebo dimasak agar matang dan empuk. Total waktu dari awal hingga selesai tak sampai 1 jam. Berbeda dengan rendang yang cenderung lebih kering, gazebo lebih sering disebut gulai karena masih mengandung kuah. Ya ngetes empuknya deh ya. Kalau ngetes empuknya nanti kan kalau udah ditusuk kayak gini kan, kalau udah tembus itu udah empuk tuh. Ya kalau masak gazebo ini diusahakan api itu nggak terlalu keras kan. Oh, nggak besar kali Nggak ya? besar apinya tuh. Separuh lah. Kecil aja. Ya. Kecil aja apinya itu kan. Biar bumbunya itu kan nanti kan aman meresap pakai daging itu. Lagi pula kalau apinya separuh tuh nanti kan masaknya nggak di luar aja tuh. Oh, jadi Nyampe masaknya ke dalam. Meski banyak yang bilang gazebo tidak memakai santan, ternyata santan tetap digunakan meskipun sedikit. Untuk 10 kg lemak, butuh santan dari 1 butir kelapa saja. Karena jika terlalu banyak, gazebo akan lengket dan kuahnya akan sangat berminyak. Berbeda dengan rendang yang menggunakan sedikitnya 3 butir kelapa untuk 1 kg daging. Gazebo bisa dibilang memiliki kasta tertinggi di antara gulai Padang lainnya. Karena dianggap sangat nikmat, gazebo sering disebut sebagai hidangan paling lezat oleh banyak orang Minang. Tak heran jika gazebo selalu paling cepat habis karena diburu pembeli. Rasanya nikmatnya di gazebo itu ya, dari lemaknya itu kayaknya enak gitu, nikmat, rasanya juga nikmat gitu. Jadi kalau saya makan ke sini, Bu, lupakan kolesterol, lupakan asam urat, lupakan darah tinggi. Yang penting kita ke sini makan enak gitu. Tak hanya sambal lado tanak, gazebo juga sering dijadikan asupan penghangat tubuh oleh masyarakat setempat. Soalnya kandungan lemak yang banyak bisa membuat tubuh lebih berenergi. Di sisi lain, kuah santan berbumbu rempah dan efek pedas cabai menambah sensasi hangat dari dalam tubuh.